Saudara dan saudariku yang kekasih, Salam, selamat berjumpa dengan Forkat, Forum Katekismus, tempat belajar firman Tuhan berdasarkan Alkitab dengan menggunakan buku Katekismus Gereja Kerasulan Baru. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Kita sampai pada edisi yang ke-34, soal jawab nomor 50 tentang pasal kepercayaan ke-10. Apakah isi pasal kepercayaan ke-10? Pasal kepercayaan ke-10 berisi tentang hubungan antara orang Kristen dan negara. Bunyi pasal kepercayaan ke-10 adalah demikian. Saya percaya bahwa saya wajib menurut kepada pemerintah duniawi sepanjang tidak bertentangan dengan hukum-hukum ilahi. Saudaraku yang kekasih, pasal kepercayaan ke-10 secara mendasar berbeda dari pasal-pasal sebelumnya. Apabila ke-9 pasal sebelumnya mengakui keberadaan Allah sebagai pencipta, putra, dan roh kudus, gereja, jawatan-jawatan, dan sakramen-sakramennya, serta pengharapan akan masa yang akan datang, pasal kepercayaan ke-10 membicarakan tentang hubungan orang Kristen dengan negara. Pasal kepercayaan ke-10 menjelaskan bahwa kehidupan umat Kristen tidak berlangsung di luar negara dan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan Kristen mempunyai suatu hubungan dasar yang positif dengan negara, dengan pemerintahan duniawi. Hubungan positif ini diringkas dalam istilah ketaatan. Sudah sejak masa perjanjian baru, hubungan sidang jemaat Kristen dengan pemerintahan duniawi dipertimbangkan. Rasul Petrus menuliskan hal ini di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 11 sampai dengan 12. Di bawah perikop peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Saudara-saudara yang terkasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai pelaku kejahatan, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Tuhan kepada semua lembaga manusia, baik kepada kaisar sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada gubernur-gubernur yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan memuji orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik, kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang yang merdeka dan jangan menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan. Melainkan hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah kaisar. Kemudian pernyataan-pernyataan yang terkenal juga ditulis oleh Rasul Paulus kepada sidang jemaat Roma. Roma 13 ayat 1 sampai dengan 7. Di bawah perikop kepatuhan kepada pemerintah, demikian. Tiap-tiap orang harus tunduk kepada para penguasa yang di atasnya, sebab tidak ada penguasa yang tidak berasal dari Allah. Para penguasa yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu siapa yang melawan penguasa, ia melawan kehendak Allah. Dan siapa yang melawan akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab orang yang berbuat baik tidak usah takut kepada pemimpin, kecuali orang yang berbuat jahat.
Maukah engkau hidup tanpa takut terhadap para pemimpin? Perbuatlah apa yang baik dan kau akan beroleh pujian darinya. Karena ia adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Namun jika engkau berbuat jahat, takutlah kepadanya, karena tidak percuma ia menyandang pedang. Ia adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita tunduk, bukan saja karena murka Allah, tetapi juga oleh karena hati nurani kita. Itulah juga sebabnya kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang wajib kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Saudaraku, dalam suratnya tersebut Rasul Paulus menyebut negara sebagai hamba Allah. Bagian ini telah menimbulkan banyak kesalahpahaman karena tampaknya orang harus tunduk tanpa syarat, bahkan kepada sebuah negara yang tidak adil. Akan tetapi, penafsiran ini tidak mempertimbangkan bahwa negara adalah hamba Allah. Dengan kata lain, bahwa kehendak ilahi seperti yang dijelaskan misalnya di dalam 10 perintah Allah seharusnya juga menjadi tolok ukur untuk hukum negara. Roma 13 ayat 1 sampai dengan 7 juga merupakan latar belakang pasal kepercayaan ke-10 ini. Di sini tidak hanya dituntut ketaatan, yaitu loyalitas kepada negara, tetapi sekaligus juga membicarakan tentang ukuran dengan mana ketaatan itu dibenarkan, yaitu sepanjang tidak bertentangan dengan hukum-hukum ilahi. Negara juga tidak bebas sepenuhnya, tetapi tunduk pada tata tertib ilahi. Paling tidak hukum-hukumnya harus tidak bertentangan dengan tata tertib ilahi, bahkan lebih baik bersesuaian dengan itu. Jika kehendak ilahi dan undang-undang negara tidak bertentangan, tetapi melengkapi satu sama lain pada tingkatan tertentu, maka orang-orang Kristen wajib menerima hal ini sebagai sesuatu yang positif dan mengikat. Namun, jika kehendak ilahi dan undang-undang negara bertentangan dengan satu sama lain, maka untuk setiap orang berlaku bahwa kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Tertulis di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 29. Saudaraku, demikianlah kita telah membahas rangkaian bab yang kedua. Dan kita nanti akan masuk ke bab berikutnya, yaitu bab yang ketiga, yang nantinya akan membicarakan atau mempelajari tentang Allah Tritunggal. Tuhan memberkati kita, sampai jumpa. Amin.